Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Baidowi SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12, bab 3 dengan judul Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita sama-sama menyimak materi ini sampai dengan selesai. Jangan di-skip, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita adalah, pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap NKRI bidang sosial budaya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang pendidikan. Berikut adalah peta konsep pembelajaran pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Baik, di sini kalian apakah sudah mengetahui apa itu ilmu pengetahuan dan IPTEK? Baik, di awal pembelajaran kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan IPTEK di dunia. Sebelum abad ke-20, tahun 1440, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi pada abad ke-20 adalah adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Perkembangan IPTEK di Indonesia sebelum abad ke-20. Nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan menerapkan terasering yang baik sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11, berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Pada abad ke-20 dan setelahnya, pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut dengan LIPI. Pemerintah kemudian mendirikan lembaga-lembaga lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan IPTEK lebih spesifik. Dari lembaga itulah IPTEK di Indonesia lebih maju lagi. Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang ekonomi. Pengaruh positif, bertumbuhnya ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, meningkatnya sifat konsumtif. Di bidang sosial dan budaya, pengaruh positifnya adalah dengan adanya IPTEK kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan IPTEK. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah meningkatnya kenakalan dan kriminalitas, adanya kesenjangan sosial, memudarnya nilai-nilai asli bangsa. Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang pendidikan. Pengaruh positif, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru,
yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sedangkan pengaruh negatifnya adalah menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Kemerosotan moral di masyarakat khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Terima kasih, kita sudah sampai di penghujung materi. Silahkan tuliskan komentar pada kolom komentar di bawah dan akan kita diskusikan. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.